Even a man who is pure of heart and says his prayers by night may become a wolf when the wolfsbane blooms and the autumn moon is bright. Film berlatar pada tahun 1851 di Blackmore, Inggris. Terlihat seorang pria dengan membawa lampu di tangan di sebuah hutan. Tampak seperti dia sedang mencari seseorang dan tiba-tiba terlihat sesuatu yang menyerangnya. Scene lalu berpindah ke sebuah pertunjukan opera. Terlihat seorang wanita yang sedang memperhatikan opera dengan serius. Here hung those lips. Dan ketika opera tersebut telah selesai, di satu ruangan terlihat para pemain yang sedang menikmati keberhasilan mereka. Dan salah satu pemainnya bernama Lauren Talbot. This is a private party, miss. Saat pesta sedang berlangsung, tampak masuk wanita yang tadi duduk di bangku penonton. Dia bernama Gwen Conliffe. Dan dia adalah tunangan dari kakaknya Lawrence, yaitu Ben Talbot. Dia mengabarkan kepada Lawrence bahwa kakaknya si Ben telah menghilang dari Blackmore, daerah tempat tinggal mereka. Dan sudah hampir sebulan lamanya Ben menghilang. Afraid no one knows where Ben is, which is why I'm here. Dan dia berharap agar Lawrence bisa membantu dirinya untuk menemukan Ben. Karena pada malam dia menghilang, 2 warga yang lain telah terbunuh. He went missing. 2 villagers were killed. Akan tetapi, Lawrence menolak permintaan tersebut dengan halus dikarenakan dia telah terikat kontrak untuk 30 pertunjukan lainnya. Contract for the next 30 performances. Good night. Dengan perasaan maskul, kecewa berat, Gwen berlalu dari tempat itu. Setelah Gwen pergi, Lawrence tampak gelisah di kamarnya. Makan tak enak, minum apa lagi. Hingga pada akhirnya, Lawrence pergi juga ke Blackmore dengan menggunakan kereta api. Karena semalaman mata tidak bisa dipejamkan, tanpa sadar dia menjatuhkan bingkai foto. Lalu bingkai tersebut dipungut oleh penumpang yang ada di depannya. Your mother? Dan entah apa yang ada di pikiran si kakek. Saat Lawrence memberitahukan kalau dia dari Blackmore, tiba-tiba dia memberikan tongkat perak yang dari tadi dia bawa kepada Lawrence. Akan tetapi, Lawrence menolak pemberian sang kakek dan dia melanjutkan mimpi indahnya yang sempat tertunda. Dan tidak berapa lama, Lawrence terjaga dari tidurnya karena kereta api sudah berhenti tepat di Blackmore, tempat tujuan dia. Dan dia melihat sang kakek sudah meninggalkan tongkat perak tersebut untuknya. Terlihat perjalanan dilanjutkan dengan kereta kuda sampai. Terlihat sebuah kastil yang sangat megah, tapi terlihat sangat terpencil dan agak menyeramkan. Lawrence dengan perlahan coba memasuki rumah tersebut dan tiba-tiba tampak sang ayah, Sir John Talbot, sudah berada tepat di hadapan Lawrence. Hello, Father. Sang ayah yang sudah tahu kalau Lawrence datang karena kakaknya, lalu memberitahukan Lawrence bahwa dia datang terlambat. Mayat sang kakak sudah ditemukan di selokan dekat jalan kemarin pagi. Yesterday morning. Mendengar hal itu membuat Lawrence terdiam 1000 bahasa. Saat itu, Sing, pembantu di situ, datang memecah kebisuan. Lalu Lawrence bertanya mengenai Gwen Conliffe kepada Sing. Dan tidak menunggu waktu lama, Lawrence yang sudah mengetahui di mana jenazah sang kakak disemayamkan langsung menuju ke tempat tersebut. Saat sudah ada di lokasi, terlihat sang penjaga memberikan barang-barang sang kakak kepada Lawrence. Dia sangat menyayangkan kalau barang-barang tersebut harus dikuburkan atas permintaan ayah mereka. Saat itu, sang penjaga sudah berusaha untuk mencegah Lawrence melihat jenazah kakaknya.
Dan saat kain pembungkus mayit dibuka, apa terkejutnya Lawrence melihat kondisi Ben, kakaknya. Dan untuk mengusir kesedihannya, kedai bandrek jadi tempat incaran Lawrence. Dan sambil nyeruput bandrek, Lawrence mendengar ocehan-ocehan orang-orang yang berada di kedai itu mengenai Ben. Tapi pada saat ocehan tersebut sudah beralih ke ayahnya, hingga ibunya yang jadi bahan guncingan yang tak sedap, Lawrence langsung meradang dan dia langsung mendatangi meja tersebut. Pada malam harinya, terlihat di meja makan sang ayah, Lawrence serta Gwen yang bersiap untuk makan malam. Gwen yang melihat Lawrence datang untuk Ben, coba untuk basa-basi terhadap Lawrence. Find your home much changed, Mr. Talbot? Akan tetapi, kejadian siang tadi di kedai bandrek membuat Lawrence masih saja emosi, hingga ucapannya tampak menyinggung sang ayah, hingga acara makan malam bubar. Very provincial art, I must say. Terlihat di sebuah ruangan percakapan Lawrence dengan sang ayah. Sang ayah sampai detik ini masih tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Lawrence dengan berpura-pura jadi orang lain. Akan tetapi, dia bangga. Lawrence bisa menjadi sangat terkenal. Dan pasti ibunya pun akan bangga serta menyukainya. I think your mother would have liked that. Lawrence lalu bertanya kepada sang ayah kenapa sang ibu bunuh diri. Seperti yang sudah-sudah, sang ayah hanya menjawab seperlunya saja. Ben lalu bercerita bahwa tadi siang dia menemukan sebuah medali di barang-barangnya Ben. Sang ayah lalu berkata bahwa medali itu adalah suatu Columbanus, seorang suci dari timur, dan dia adalah seorang gypsy. Dikatakan kembali kalau Ben adalah negosiator mereka dengan orang gypsy agar kaum gypsy bisa meminimalkan aktivitas kriminal mereka, dan mereka janji akan segera pergi setelah menjual anggur dan gadis-gadis berambut gelap. Waduh, kriminal benar. Lawrence lalu beranjak menuju kamarnya Gwen. Lawrence datang untuk memberikan sisa barang yang tersisa yang ada pada dirinya. Gwen sangat berterima kasih atas pemberian tersebut. Kedatangan Lawrence ke tempat itu, dan dia berharap Lawrence bisa mengetahui apa yang terjadi dengan Ben, sang kakak. I want to know what happened to him. Lawrence yang melewati kamar sang ibu tampak teringat kembali akan peristiwa di masa lalu. Mereka yang mendengar teriakan dan sang kakak terlihat sangat ketakutan, hingga dia diminta Lawrence agar balik saja ke ranjangnya. Terlihat tetesan darah di sebelah kolam, dan dia melihat sang ibu dengan leher luka dan tangan masih memegang pisau dengan simbahan darah di sekitar sang ibu. Mother? Itu adalah ingatannya masa kecil Lawrence. Esok paginya terlihat iring-iringan jenazah Ben, dan dia dikuburkan di area pemakaman keluarga. Setelah pemakaman selesai, terlihat Lawrence yang pergi ke suatu tempat, dan ternyata Gwen sudah berada di situ, dan tempat itu adalah tempat persembunyian Lawrence dengan Ben. Hello. Ternyata sang ayah pernah memasukkan Lawrence ke rumah sakit jiwa selama setahun, dan setelah keluar, Lawrence dititipkan kepada bibinya di Amerika. Sore harinya, ayahnya Gwen datang untuk mengajak Gwen ke kota agar dia bisa hidup dengan tenang dan melupakan semua yang terjadi di situ.
Malam harinya bertepatan dengan bulan purnama, Lawrence dengan menaiki kuda datang ke tempat kaum Gypsy untuk mencari tahu tentang medalinya Ben. You want to talk to Maleva? Lalu dia disuruh untuk mendatangi Maleva. Saat itu terlihat segerombolan penduduk desa yang mendatangi kaum Gypsy. Tampaknya mereka meyakini bahwa beruang kaum Gypsy lah yang telah membunuh 3 orang di desanya. Dan tiba-tiba satu penduduk sudah tewas dengan punggung robek. Dan kacau balau, panik terlihat oleh Lawrence seperti hewan yang sedang mencari mangsa. Dia lalu bergegas mengikutinya. Akan tetapi Lawrence tampak terluka di lehernya dan sedang dijahit oleh Maleva. Mulți vor suferi di cauza asta. Terlihat Gwen yang tampaknya kembali lagi mendengar Lawrence terluka dan dia coba untuk merawat lukanya Lawrence. Di suatu pagi yang cerah, pada akhirnya Lawrence tersadar. Lawrence. Dan dokter geleng-geleng kepala. Dia sangat terkejut mendapati Lawrence yang sembuh total. Ajaib. Dan dengan kejadian Lawrence, mereka tahu apa yang membunuh Ben. Dan makhluk itu masih berada di luar untuk menunggu mangsa yang Now we lain. know it's still out there. Malam harinya terlihat Sing yang nampak sedang mempersiapkan senapannya beserta peluru perak. Nampaknya Sing tahu apa yang akan dihadapinya. Pagi harinya tampak seorang inspektur yang tiba di Blackmore karena pembunuhan yang terjadi di daerah itu. Dan orang yang pertama didatangi adalah Lawrence, karena dia adalah saksi hidup yang langsung bertemu dengan makhluk tersebut. Sorry to hear of your troubles. Inspektur lalu meminta Lawrence agar dia berkenan didatangi oleh dokter spesialis agar bisa diperiksa. Karena bisa jadi serangan itu dilakukan oleh seekor hewan, tepat seperti apa yang dikatakan oleh Lawrence. Atau bisa juga oleh orang-orang yang gila, seseorang dengan sejarah gangguan jiwa. Dan tampaknya sang inspektur mencurigai keterangan Lawrence. Dan dia tahu masa lalunya Lawrence yang pernah di rumah sakit jiwa. Sin lalu berpindah ke tepi danau. Terlihat Lawrence dan Gwen yang sudah akrab satu dengan yang lain. Dan tiba-tiba Lawrence tampak mendengar derap langkah kaki kuda yang datang. Akan tetapi Gwen sendiri yang tepat berada di sampingnya tidak mendengar. Lalu Lawrence mendatangi tamu-tamu tersebut, yang ternyata itu adalah dokter spesialis beserta yang lainnya. Mereka datang lebih cepat dikarenakan mau bulan purnama, dan Lawrence yang sudah digigit oleh makhluk tersebut hingga mereka khawatir Lawrence bisa menjadi makhluk buas yang lain. Lalu tampak Gwen yang sedang membersihkan lukanya Lawrence makin terlihat dekat. Lawrence yang selama ini kerja mendapati perlakuan lembut dan perhatian seperti itu mulai sedikit gelisah hingga Lawrence memeriksa luka di lehernya. Sembuh tanpa bekas, sangat khawatir dengan kutukan yang ditakutkannya, hingga dia menyuruh Gwen berkemas dan kembali ke London malam hari ini juga. I'd never forgive myself. Keesokan harinya, para penduduk sedang mempersiapkan sebuah perangkap karena malam nanti adalah malam bulan purnama. Jadi mereka mengikat rusa untuk menarik perhatian makhluk buas yang sudah membunuh para penduduk desa, dan terlihat suasana desa yang sangat mencekam. Peluru perak pun mereka sudah persiapkan.
make us as animals. Malam harinya terlihat sang inspektur di kedai bandrek. Tampaknya dia memerlukan bandrek agar tubuhnya hangat, agar kuat melek sampai subuh. Dikarenakan malam ini adalah malam bulan purnama dan pembunuhan terjadi selalu pada malam bulan purnama. Terlihat di rumahnya Talbot, John tua dengan membawa lampu tampak sedang keluar rumah. Lawrence yang melihat hal itu bergegas untuk mengikuti sang ayah, dan terlihat sang ayah sedang menuju makam sang ibu. Dengan perlahan dia menuruni anak tangga satu persatu agar tidak diketahui oleh sang ayah. Dan tampak olehnya sebuah kursi dengan rantai besi di sekitarnya. Tiba-tiba sang ayah ternyata sudah tahu kalau dia diikuti oleh sang anak. Dan tiba-tiba sang ayah mengurung dirinya sendiri. Sang ayah mengatakan sesuatu yang tidak bisa dipahami maknanya sampai akhirnya. The beast will out. Lawrence telah berubah menjadi serigala. Lolongannya membuat takut semua orang. Perangkap yang dipasang oleh para penduduk berhasil. Lawrence masuk jebakan. Akan tetapi semua habis. Tidak ada sisa kecuali rusa betina yang melarikan diri. Pagi harinya terlihat Lawrence yang nampak dibangunkan oleh sang ayah. Dan terlihat di kejauhan tampak inspektur dan yang lain coba untuk menangkap Lawrence yang tubuhnya penuh dengan bercak darah. Cukup untuk menjadikan dia tersangka. Terlihat Lawrence yang dimasukkan ke rumah sakit jiwa, tempat dulu dia ditempatkan di situ. Karena Lawrence yang nampak belum mandi seharian, dengan baik hatinya para petugas memandikan dia ke dalam air yang sangat dingin, biar seger katanya. Saat Lawrence tersadar, tampak sang ayah, Sir John, yang sudah ada di situ. Dan pada akhirnya sang ayah bercerita bahwa dia dulu terinfeksi penyakit likantropi di India, dan dialah yang sudah membunuh sang ibu. Dan Lawrence dianggap gila hingga dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk bisa menghapuskan ingatannya tentang sang ibu dan kematian sang ibu. Dan pembantunya yaitu Singh juga sudah mengetahui ternyata perihal keadaannya, dikarenakan dialah yang setiap bulan purnama yang mengunci sang ayah tepat di area makam sang ibu. Dan pada malam itu, sang ayah yang lupa mengunci dirinya pada akhirnya menemukan tubuhnya Ben ada di parit. Dan sang ayah ingin membunuh hewan buas di dalam tubuhnya Lawrence. Dengan kata lain, tidak ada pilihan. Lawrence harus mati agar hewan buas itu mati. Dan malam ini tepat malam purnama penuh. Sang ayah lalu berlalu tanpa rasa bersalah sedikit pun. Gelap sudah mata hatinya. Atau dia takut akan kematian itu sendiri. Terlihat sang dokter yang coba untuk melepaskan beban psikologis Lawrence dengan hayalan-hayalan yang mengerikan tentang makhluk buas yang muncul ketika purnama. Dia mengumpulkan orang-orang untuk turut menyaksikan pikiran Lawrence salah. Dan orang-orang yang percaya akan tahayul pun salah. Tidak ada hewan buas. Tampak semua orang tertawa mendengar ocehan sang dokter. Sampai tiba-tiba Lawrence mulai berubah. Sang dokter yang masih ngoceh tidak karuan belum menyadari, dan sampai pada akhirnya pagi harinya terlihat Lawrence yang pegal habis berburu
tampak terbangun di kolong jembatan. Hujan yang sangat deras telah menolong Lawrence dari kejaran orang-orang. Terlihat Gwen yang masuk ke toko galerinya. Betapa sangat terkejutnya dia mendapati Lawrence sudah ada di situ. Lalu Lawrence mengatakan kepada Gwen bahwa dia dan ayahnya adalah monster itu. Ayahnya lah yang telah membunuh Ben serta ibunya. And my mother too. Gwen yang mendengar hal itu berusaha untuk menguatkan Lawrence dan akan berusaha untuk menemukan satu cara agar bisa menghentikan makhluk buas yang ada di dalam diri Lawrence. Untuk terakhir kalinya, Lawrence coba mengungkapkan semua isi hatinya kepada Gwen. To have known you in another life. Dan dia pamit untuk menyelesaikan semuanya. Ada waktu yang sangat tidak tepat. Tampak di depan pintu, inspektur beserta rombongannya datang untuk memeriksa galerinya Gwen. Good morning. Tapi Lawrence sudah tidak ada di situ. Now there's some bad luck for you. Lawrence yang sudah ada di pekarangan rumah sang ayah. Dengan hati-hati dia coba untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan saat dia menyalakan lampu, terlihat Sing yang sudah tewas. Dia lalu mengambil kunci yang tepat tergantung di lehernya Sing. Terlihat Gwen yang sudah menyusul Lawrence ke Talbot Hill. Begitulah cinta. Ribet urusannya. Kehadiran Lawrence tentu saja sudah diketahui oleh sang ayah. Dan dengan kunci yang diambil oleh Lawrence, dia lalu mencoba untuk membuka gembok yang di ruangan Sing untuk mengambil peluru perak. Dan dia mendapati sang ayah yang sedang memainkan piano dengan santainya dengan sebuah lagu dari Ebit G. Ade dengan judul Berita Kepada Kawan. Ternyata sang ayah sudah membuang bubuk mesiu dari selongsong peluru itu. Cerdas, licik, But overwhelmed by your enormous... sampai pada akhirnya semua berubah. Terlihat dua sosok manusia serigala yang akhirnya bertarung untuk jadi pemenang. Dan tetap, walaupun serigala, tapi serigala tua sudah lemah hingga dan leher empuk Pak Inspektur pun tidak luput dari Lawrence. Bakal ada penerus dari Lawrence. Gwen yang lari lalu dikejar oleh Lawrence hingga sampai di tempat persembunyiannya Lawrence dan Ben. Suara dari Gwen sedikit membuat Lawrence terdiam. Akan tetapi suara Rio yang tiba-tiba datang di kejauhan bikin dia beringas kembali hingga tiada pilihan oleh Gwen selain. Oke sob, film The Wolfman kita cukupkan sampai di sini. Pesan yang bisa kita ambil, selalu ada hewan buas di dalam diri kita, yaitu hawa nafsu. Kita harus bisa menguasainya agar kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu itu sendiri. Terima kasih untuk sob yang telah menonton alur film ini. Kita jumpa di alur film selanjutnya. Tetap berdoa, tetap berusaha. Semoga banyak duit agar bisa menonton kembali alur film si Neng. I'm sorry.